Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penginstalasian DNS, DDS, dan user. Langkah yang akan dilakukan ialah klik Manage pada menu Server Manager. Kemudian klik bagian Add Rule, lalu Next. Kemudian Next lagi, dan Next lagi. Lalu pilih Active Directory Domain Service, dilanjutkan dengan Add Filters, lalu Next, Next lagi, Next, dan Install, lalu Close. Setelah itu muncul notif warning di bendera. Kita klik itu, lalu sudah klik Promote this server to domain controller. Setelah itu kita pilih HDD, klik new folder dan ketik di bagian root domain name yaitu kelompok1.com. Tunggu beberapa saat, setelah itu masukkan password yang diinginkan. Lalu next, next lagi, dan next, next lagi. Kita next, setelah itu install. Tunggu sebentar, maka server akan restart sendirinya. Itu menandakan berhasil. Dan berhasil pembuatan server Active Directory. Setelah itu kita masuk ke server manager lagi. Lalu kita tunggu sampai domainnya berubah menjadi kelompok1.com. Dan masuk ke tools, klik DNS. Di sini DNS-nya sudah terbuat langsung di saat penginstalan Active Directory-nya. Setelah itu klik tools, pilih Active Directory dan klik tanda panah bawah di kelompok1.com. Klik user. Di sini kita akan menambahkan user, klik new. Klik user dan ketik nama yang akan kita tambahkan. Di sini kita buat namanya Fajar ya. Lalu masukkan password dan next. Lalu pilih password never exit. Klik OK dan next. Maka sudah terbuatlah user. Setelah itu kita pilih tools, kita masuk ke DNS. Setelah itu klik kanan di Win, lalu klik forward dan pilih reserve lookup zone. Klik kanan, pilih new zone wizard dan next, next, next. Dan di sini kita masukkan ID network. Next, next lagi. Klik finish. Lalu muncullah DNS. Kita buat klik DNS-nya. Kita pilih new pointer dan kita tambahkan IP address. Tambahkan hostname FTP. Klik OK. Lalu klik new pointer lagi. Klik IP address lagi. Lalu buat hostname web. Dan kita tes di CMD NSLookup, maka akan terbaca dari localhost tandanya instalasinya berhasil. Lalu klik jaringan ke internet, klik kelompok1.com, lalu ke network, kita ubah DNS-nya dan klik OK. OK lagi, lalu klik tools, klik DNS yang kita buat tadi, dan klik IP FTP. Kita ke properties, setelah itu kita bikin hostnya kelompok 1. Kita apply dan OK. Untuk tahap web dengan cara yang sama, kita ganti hostname-nya jadi FTP di forward lookup zone. Klik kelompok 1, lalu ke CMD, ketik NSLookup/all. Klik tools, dan selesailah pembuatan Active Directory, DNS, dan user. Selanjutnya kita akan membuat web
servernya dan FTP. Pertama kita buka dulu manager, lalu tekan add rules dan features. Next lagi, next. Nah, di sini kita akan mencari untuk mengaktifkan web servernya atau web IIS-nya. Kita tekan aktifkan. Oke, lanjut, lalu tekan add features. Oke, selanjutnya ketika kita lihat apakah sudah aktif semua DNS dan Active Directory-nya termasuk IIS-nya, kita tekan next lagi, next. Oke, next. Nah, setelahnya kita cari pengaktifan dari FTP. Next lagi. Lalu tekan install. Nah, kita tunggu sudah terinstall, kita pencet close. Nah, kita cek di bagian yang seperti bendera itu apakah sudah terinstall. Jika sudah, tekan exit. Lalu kita buka tools, Internet Information Service atau IIS. Buka yang di bagian Win localhost-nya. Tulisan site. Ternyata untuk pembuatan websitenya itu sudah secara otomatis. Nah, sudah ada langsung websitenya. Lanjut, karena FTP-nya belum ada, maka kita lakukan penambahan FTP. Kita klik kanan, lalu add FTP site. Nah, lalu nanti kita akan disuruh pilih di bagian ini untuk meletakkan foldernya. Itu ada, kita buka nanti di lokal C, pencet OK, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Buka disk PC, buka lokal C. Nah, di sini kita akan menambahkan folder baru, new folder. Nah, di sini kita bikin manajemen server. Lanjut, kita tekan lagi, kita bikin folder baru, Smart City. Lalu dibikin juga praktikum manajemen server. Ketika sudah, kita cari apakah sudah ada tampilan manajemen. Oke, next lagi, tambahkan IP-nya dulu. Agar semuanya bisa diakses, maka dibuat all unit site. Yang di bawahnya itu kita nonaktifkan SL-nya. Kita next, lalu kita bikin authentic-nya itu jadi basic dan allow access-nya itu ke semua user, dan permission itu ke read dan write. Next. Nah, di sini sudah ada tampilan FTP-nya karena sudah kita tambahkan. Oke, kita pencet exit. Lanjut, kita beralih ke email. Sebelum kita masuk ke email, kita akan ada aplikasi tambahan. Nah, itu menggunakan mail enable karena untuk menyambungkan agar bisa mail itu terhubung. Nah, sebelum itu kita download dulu standar. Oke, lanjut, kita download. Nah, di sini nanti akan ada tampilan run. Itu kita pencet run. Oke, nah ini kita tunggu untuk penginstalan mail enable. Oke, sudah ada tampilan ini. Next. Nah, di sini akan keluar tampilan settingan awalnya. Ini untuk pemberian nama. Nah, di sini kita bikin kelompok 1. Next. Nah, ini tekan saja next. Oke, next lagi. Nah, di sini sudah ada kelompok1.com. Nah, kita masukkan passwordnya. Next lagi. Nah, di sini kita lihat domainnya apakah sudah sesuai. Next lagi. Finish.
Lanjut, kita buka mail enable-nya tadi yang sudah di-download. Lihat pada post office kelompok 1 yang sudah kita bikin di awal tadi. Nah, buka mailbox-nya. Nah, di sini new mailbox. Nah, masukkan mailbox name-nya, passwordnya. Kita masukkan password, oke. Nah, maka ada tampilan seperti ini. New lagi, kita coba new sekali lagi. Oke, nah ini dia sudah ada tampilan Al-Amin. Oke, lanjut. Oke, kita exitkan dulu, kita save, lalu buka Explorer. Kita buka lokal C. Kita buka NT-Hub. Lihat di paling bawah itu ada www.food. Buka itu lagi, lalu buka e-start, lalu notepad. Nah, di sini kita bisa mengedit untuk pada tampilan websitenya. Kita buka share clipboardnya, lalu kita buka p-direction-nya. Oke, lanjut kita buka. Kita cari di pencarian itu Windows Defender Firewall. Basisnya setting, tekan dulu inbound. Oke, keluar tampilan ini. Kita tekan new. Oke, lanjut. Kita next. Nah, di sini kita ganti menjadi all program. Oke, next. Next lagi, next. Nah, buat name-nya itu menjadi FTP. Oke, FTP inbound. Oke, finish. Lanjut kita ke outbound. Kita tekan new. Sama, next. Nah, ketika di sini kita ganti yang tadinya block, kita ganti menjadi allow. Next, next. Nah, FTP outbound. Oke, kita exit. Oke, lanjut kita akan beralih kepada user. Nah, di sini oke, lanjut kita akan mengecek website-nya yang tadi apakah sudah terhubung atau belum. Nah, kita masuk ke Microsoft. Nah, lalu kita masukkan IP yang sudah kita buatkan tadi, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ternyata sudah terhubung. Nah, tadi menggunakan IP, sekarang menggunakan domain. Oh, bisa. Lanjut. Bisa menggunakan domain kelompok1.com. Nah, lanjut kita akan mencoba melihat mail tersebut. Nah, ini kita masuk ke mail enable, usernya contoh Fajar, password, lanjut next. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita buka mail satu lagi. Nah, untuk memastikan apakah dia akan saling terhubung atau tidak. Aulia deh. Nah, masukkan password, login. Nah, di sini kita tekan new, pesan baru di inbox. Nah, kita tekan, kita buat di sini. Apa yang mau kita buat? Oke, lanjut kita cek apakah sudah terhubung kedua mail tersebut. Lanjut kita bikin tunya dari siapa? Kita bikin di sini Fajar kelompok1.com. Nah, ini subjeknya di sini manajemen server. Nah, kita bikin nih apa yang mau dimasukkan emailnya. Besok kita bikin domain kelompok1 ya. Oke, kita send, kirim. Nah, kita cek nih di email satu lagi apakah sudah masuk atau belum. Buka inbox, ada ini dari Aulia. Maka tampilannya akan seperti ini jika sudah terhubung. Oke, exit. Lanjut kita buka disk PC. Kita buka di sini FTP menggunakan IP. Berapa IP-nya tadi? 192.160.115.
Nah, kita buka di sini, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masukkan username-nya jar@kelompok1.com. Passwordnya masukkan, login. Nah, bisa nih, tampilannya akan seperti ini jika dia bisa. Nah, kita coba lagi nih menggunakan domain ftp kelompok1.com. Oke. Nah, kita buat di sini usernya jar@kelompok1.com. Masukkan password lalu login. Nah, akan seperti ini nih tampilannya jika dia bisa mengakses. Nah, kita contoh lagi. Kita bikin di sini Amico kelompok 1. Nah, tampilannya akan seperti ini jika dia bisa mengakses. Kita cari di pencarian command prompt. Nah, kita akan melakukan percobaan apakah dia terhubung atau tidak. Nah, jika terhubung maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengecek server menggunakan IP apakah 192.168.1 dan 15. Nah, terhubung nih. Lanjut, kita ngeping lagi, kita coba lagi menggunakan domain, yaitu menggunakan kelompok1.com. Terhubung, sukses. Lanjut, kita mencoba FTP, apakah dia berhasil atau tidak. Ternyata bisa berhasil terhubung gitu ya. Lanjut, kita coba lagi FTP web kelompok 1 ya. Kita ngeping web. Nah, tampilannya seperti ini. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.